Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, yang berisi inspirasi dari aktivitas yang sudah saya kerjakan seharian ini dari pagi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 23:24. Bagaimana kabar Anda? Apa yang sudah Anda kerjakan seharian ini? Apakah mengerjakan sesuatu yang baik? Ataukah mengerjakan sesuatu yang jelek? Ataukah Anda tidak ngapa-ngapain? Ataukah Anda bingung gitu ya? Saya mau ngapain hari ini? Saya mau berbuat apa? Saya mau mengerjakan apa? Ketika seseorang itu bingung mau ngapain, itu biasanya ketika di kepalanya tidak ada impian yang jelas tentang hidupnya, tidak ada program yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik. Ini muncul karena ketakutan membuat sebuah impian, ketakutan membuat sebuah keinginan. Ketika takut membuat keinginan, maka otomatis Tuhan juga tidak akan menghadirkan keinginan itu terjadi. Jangan berharap hidup menjadi bagus, hidup menjadi nikmat kalau tidak berani punya keinginan. Seolah-olah menganggap hidup itu ya sudahlah mengalir saja, hidup itu sudahlah sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tuliskan. Ini pemahaman yang keliru sebetulnya. Kenapa? Karena hidup di dunia itu harus kita rancang, harus kita program untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Boleh kok kita merancang kehidupan, boleh kok kita membuat keinginan. Sama ketika Anda pergi ke sebuah restoran, pergi ke sebuah warung, ditanya mau makan apa. Apalagi kalau Anda pergi ke warteg tuh, pernah ke warteg kan banyak tuh menunya, atau ke rumah makan Padang banyak menunya. Anda tentu dihadirkan dengan banyak pilihan. Mau makan yang mana? Mau makan rendang atau makan ayam atau apa? Nah, tentu itu adalah membuat keinginan. Tidak mungkin dari si warungnya dikasih semua Anda suruh makan kan, tapi dikasih sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ini juga yang berjalan di kehidupan kita, bahwa apapun yang kita alami, yang kita rasakan, itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sudah ada di pikiran Anda. Tuhan memberikan yang apa Anda inginkan. Jadi jangan menganggap Tuhan tidak pernah ngasih keinginan Anda. Tuhan itu maha baik. Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang sebagian dari kita tidak sadar membuat keinginannya yang salah, membuat keinginannya yang keliru, sehingga yang hadir juga suatu yang salah, suatu yang keliru. Nah, ini yang harus disadari bersama, bahwa membuat keinginan itu ada mekanismenya, ada rumusnya, yaitu dengan menggunakan pikiran secara benar. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang laki-laki masih muda dari Cimahi. Dia belajar AMC sudah menunggu lama, antri 1,5 bulan, dan memang seperti itu rata-rata ya. Jadi setelah Anda daftar, Anda bayar, kami kirim dulu materinya, kemudian jadwalnya biasanya antri 1,5 sampai 2 bulan. Kenapa? Karena kelasnya dilakukan satu persatu dan tiap hari. Jadi ya mohon bersabar untuk menunggu antrian. Tadi di kelas tadi Mas ini bercerita bahwa selama ini saya takut buat keinginan. Selama ini saya dididik oleh orang tua untuk tidak berani punya keinginan. Bilangnya orang tua saya, hidup ini sudah kamu jalani saja. Kalau miskin ya sudah miskin saja. Nah, ini bukan hanya satu orang. Faktanya banyak orang seperti ini. Banyak keluarga seperti itu. Memaksa anaknya untuk tidak berani berubah. Memaksa anaknya untuk pasrah tapi keliru. Itu bukan pasrah. Pasrah itu di akhir, setelah ikhtiar, setelah usaha baru pasrah, bukan pasrah duluan. Belum apa-apa sudah pasrah, belum apa-apa sudah menyerah, itu namanya. Nah, ini yang ingin saya bawa, ingin saya sadarkan kepada banyak orang, bahwa dengan modal mengenali cara berpikir, mengenali kekuatan pikiran, maka kita bisa membuat keinginan. Kita bebas buat keinginan. Tuhan yang maha baik memberikan kita hak untuk membuat keinginan. Terserah Anda boleh buat keinginan setinggi apapun, batasnya langit.
Tapi semua harus sesuai dengan mekanisme kerja pikiran. Semua harus sesuai dengan rumus-rumusnya. Sehingga apa? Tidak terjebak ke zona menghayal. Sebagian orang sibuknya menghayal, bukan sibuk buat keinginan. Sehingga ketika tidak terjadi keinginannya, kemudian menganggap Tuhannya yang tidak mengabulkan. Ketika tidak terwujud keinginannya, menganggap bahwa Tuhan belum menakdirkan. Padahal bukan. Padahal dia sendiri yang menolak keinginan tersebut. Kita boleh kok punya keinginan yang bagus. Misalnya pengen punya suami yang tampan, yang kaya, boleh. Jangan, sudahlah pasrah aja, terima aja jodohnya siapa, jangan. Atau misalnya sudahlah pokoknya kerja, atau sudahlah pokoknya bisa hidup. No, jangan seperti itu. Itu namanya Anda pasrah yang keliru. Itu namanya Anda tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau bisa memilih, sama kayak tadi makan di warteg, di makan padang di restoran, dikasih pilihan tuh, maka Anda boleh memilih. Anda diberi hak oleh Tuhan, oleh Allah untuk memilih. Tentu kalau milih pasti pilih yang enak, pilih yang nyaman kan. Suatu yang bodoh ketika dikasih hak milih yang jelek. Misalnya Anda belum menikah, lalu Anda dijodohkan sama suami, maaf, laki-laki yang Anda ini gak suka dan Anda juga nganggapnya jelek, tapi Anda terus saja menjalankan karena itu orang tua. Ini juga satu yang keliru gitu ya. Anda boleh kok punya keinginan menikah dengan laki-laki yang kaya, yang pintar, yang tampan, boleh. Asalkan apa? Anda berani membuat keinginan. Anda berani untuk berpikir dengan benar. Butuh keberanian memang. Kalau di Surabaya pokoknya wani, wis wani tok gitu ya. Kalau bahasa Surabaya gitu, bonek, bondo nekat, wani. Berani ini butuh butuh dipupuk, butuh dikembangkan. Kenapa? Karena sebagian orang itu tidak punya keberanian. Dari kecil tidak dilatih untuk berani. Saya dulu juga sadar ketika kecil saya takut ngomong depan orang, takut ngomong sama orang lain gitu ya. Tapi ketika semakin dewasa, saya sadar bahwa saya harus berani. Saya harus berani ngomong sama orang, saya harus berani bertemu sama siapapun. Seperti Mas tadi ketika Belajar MC, dia sadar bahwa oh ternyata saya boleh buat keinginan yang bebas. Saya boleh punya keinginan yang besar. Saya boleh bermimpi besar. Gak ada yang larang. Tuhan tidak melarang Anda untuk bermimpi besar. Tuhan tidak melarang Anda punya keinginan yang muluk-muluk yang besar. Tidak. Anda punya hak itu. Anda punya hak untuk buat keinginan. Tinggal bagaimana Anda memasukkannya ke dalam pikiran Anda dengan rumus yang benar. Supaya apa? Supaya keinginan itu terwujud. Supaya keinginan itu terjadi. Anda tidak sibuk buat keinginan, tapi tidak tahu cara kerja pikiran, maka sama saja. Kenapa? Buat keinginan harus sinkron dengan isi pikiran Anda supaya terwujud. Kuncinya adalah berani. Anda tuliskan di kolom komentar, saya berani punya keinginan, ya, untuk membuktikan kalau Anda berani. Jadi yang dengarkan audio ini, Anda baru di komentar, saya berani membuat keinginan. Oke? Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.